Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai integer linear programming atau yang biasa disingkat dengan ILP dengan menggunakan metode branch and bound. Sebelumnya, integer linear programming atau programa bilangan bulat adalah bentuk lain dari programa linear di mana asumsi divisibilitasnya melemah atau hilang sama sekali. Bentuk ini muncul karena dalam kenyataannya tidak semua variabel keputusan dapat berupa bilangan pecahan. Contohnya, jika variabel keputusan yang dihadapi berkaitan dengan jumlah mesin yang diperlukan untuk produksi, maka jawaban 10/3 mesin sangat tidak realistis. Jadi, harus ditentukan apakah harus menggunakan 3 atau 4 mesin dalam penerapannya. Kemudian, untuk menyelesaikan ILP terdapat beberapa metode. Yang pertama yaitu metode grafis, kedua round off atau menggunakan pembulatan, ketiga menggunakan branch and bound, dan yang keempat menggunakan cutting plane. Di sini kita akan membahas lebih lanjut penyelesaian ILP menggunakan metode branch and bound. Branch and bound atau cabang dan batas adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk menghasilkan penyelesaian optimal program linear yang menghasilkan variabel-variabel keputusan bilangan bulat. Dalam metode ini, solusi optimal dari program linear yang menghasilkan nilai pecahan dibagi ke dalam beberapa submasalah melalui proses pencabangan. Setiap cabang diberikan batasan baru, yaitu batas atas dan juga batas bawah, pada variabel keputusan yang bernilai pecahan tersebut agar nilainya bulat. Keuntungan metode ini merupakan cara yang efisien untuk mendapatkan seluruh jawaban yang layak, sedangkan kerugiannya akan mencari seluruh jawaban program linear pada setiap titik, sehingga untuk persoalan yang besar akan memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian, terdapat langkah-langkah untuk menyelesaikan ILP dengan menggunakan metode branch and bound, yaitu yang pertama menyelesaikan masalah program linear dengan metode simplex biasa. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah tanpa memperhatikan batasan integer atau bilangan bulat. Yang kedua, teliti solusi optimumnya. Jika variabel basis yang diharapkan bilangan bulat adalah bilangan bulat atau integer, maka solusi optimum bulat telah tercapai. Sedangkan, jika terdapat solusi yang dalam bentuk pecahan, maka belum layak sebagai solusi integer dan lanjut ke proses branching atau percabangan. Ketiga, nilai solusi pecah yang layak dicabangkan ke dalam sub-sub masalah. Tujuannya adalah untuk menghilangkan solusi kontinu yang tidak memenuhi persyaratan bilangan bulat dalam masalah itu. Misalnya, terdapat solusi X1 sama dengan 4,5 yang seharusnya integer. Maka dapat kita cabangkan menjadi 2, yaitu X1 kurang dari sama dengan 4 dan X1 lebih dari sama dengan 5. Hal ini karena 4,5 terletak di antara dua bilangan bulat terdekat, yaitu 4 dan 5. Branch and bound butuh memaksa nilai menuju arah yang lebih kecil atau lebih besar agar jadi bilangan bulat. Sehingga solusi dalam bentuk pecahan akan dipisah kedua sisi batas bulat terdekat tersebut. Kemudian, langkah keempat, untuk setiap submasalah, nilai solusi optimum kontinu fungsi tujuan ditetapkan sebagai batas atas. Solusi bulat terbaik menjadi batas bawah. Pada awalnya, ini adalah solusi kontinu yang dibulatkan ke bawah. Sub-sub masalah yang memiliki batas atas kurang dari batas bawah yang ada tidak akan diikutsertakan pada analisa selanjutnya. Suatu solusi bulat layak adalah sama baik atau lebih baik dari batas atas untuk setiap submasalah yang dicari. Jika solusi yang demikian terjadi, suatu submasalah dengan batas atas terbaik dipilih untuk dicabangkan. Apabila hasil atau solusi optimal masih belum integer, maka dapat kembali ke langkah yang ketiga. Untuk mempermudah pemahaman mengenai branch and bound, kita akan lanjut ke contoh soal berikut. Berikut merupakan soal kode E responsi PO1 tahun 2024. Sebuah pabrik mebel memproduksi meja dan kursi. Untuk membuat meja dibutuhkan 14 jam tenaga kerja dan 6 kg kayu, sementara untuk membuat kursi dibutuhkan 8 jam tenaga kerja dan 10 kg kayu. Pabrik memiliki 100 jam tenaga kerja dan 40 kg kayu yang tersedia. Keuntungan dari satu unit meja adalah Rp200.000, sedangkan dari satu unit kursi adalah Rp100.000. Tentukan jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan.
Berdasarkan soal tersebut, kita harus membuat fungsi tujuan dan fungsi kendalanya terlebih dahulu. Untuk fungsi tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan sehingga dapat dituliskan Max Z sama dengan 200.000 X1 ditambah 100.000 X2. X1 berarti meja dan X2 berarti kursi. Kemudian, untuk fungsi kendala, ada kendala tenaga kerja dan kendala kayu. Untuk fungsi kendala tenaga kerja sendiri, ada 14 X1 ditambah 8 X2 kurang dari sama dengan 100. Kemudian, untuk kendala kayu, ada 6X1 ditambah 10X2 kurang dari sama dengan 40 dengan X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Penyelesaian pertama dari soal tersebut menggunakan metode simplex. Fungsi tujuan dan kendala yang sudah dibuat tadi, kemudian dijadikan ke dalam bentuk standar dengan menambahkan variabel slack karena kendala berbentuk kurang dari sama dengan. Selanjutnya, dilakukan iterasi sehingga didapatkan solusi optimalnya X1 sama dengan 6,6667 dan X2 sama dengan 0. Kemudian, nilai maksimal Z adalah 1.333.333,333. Nilai X1 ini kemudian dapat dicabangkan menjadi dua bagian, yaitu dengan batas X1 kurang dari sama dengan 6 dan juga X1 lebih besar sama dengan 7. Hal ini karena nilai 6,6667 berada di antara kedua bilangan bulat terdekat tersebut. Kemudian, untuk cabang yang pertama, yaitu subproblem B dengan batas X1 kurang dari sama dengan 6, dapat diselesaikan dengan menggunakan metode simplex seperti yang sebelumnya. Semua kendala, termasuk kendala baru X1 kurang dari 6, dapat diubah ke dalam bentuk standar dengan menambahkan variabel slack. Setelah itu, dilakukan iterasi, sehingga didapatkan hasil solusi optimal, yaitu X1 sama dengan 6, dan X2 sama dengan 0,4, dengan nilai fungsi maksimal Z adalah 1.240.000. Selanjutnya, untuk percabangan yang kedua, yaitu subproblem C dengan batas X1 lebih besar sama dengan 7. Karena terdapat kendala X1 lebih besar sama dengan 7, maka penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dengan metode simplex biasa, tetapi dengan menggunakan metode Big M dengan menggunakan variabel surplus dan juga artifisial. Setelah diubah ke dalam bentuk standar, maka dapat dilakukan iterasi. Hasil dari iterasi tersebut adalah X1 sama dengan 6,6667 dan X2 sama dengan 0. Walaupun demikian, solusi ini tidak layak atau tidak feasible karena terdapat kendala yaitu X1 harus lebih besar sama dengan 7, sedangkan hasilnya sendiri adalah 6,666,7 yang kurang dari 7. Sehingga sistem kendala yang terbentuk tidak memiliki titik solusi yang memenuhi semua syarat sehingga subproblem C dieliminasi dan tidak dipertimbangkan dalam pencarian solusi yang optimal. Subproblem D merupakan hasil pencabangan dari subproblem B karena pada solusi sebelumnya masih ada nilai non-integer yaitu X2 sama dengan 0,4. Sehingga harus dilakukan pencabangan lebih lanjut dengan menambahkan kendala baru yaitu salah satunya X2 kurang dari sama dengan 0. Untuk penyelesaian subproblem D dapat dilakukan dengan metode simplex karena semua kendalanya merupakan berbentuk kurang dari sama dengan. Seperti sebelumnya, kendala harus diubah ke dalam bentuk standar terlebih dahulu dengan menambahkan variabel slack. Setelah dilakukan 2 kali iterasi, didapatkan solusi optimal dari subproblem D yaitu X1 sama dengan 6 dan juga X2 sama dengan 0 dengan nilai maksimal Z yaitu 1.200.000. Karena solusi ini memenuhi semua kendala dan seluruh variabel bernilai integer, maka solusi ini disimpan sebagai kandidat solusi optimal sementara. Selanjutnya, dari percabangan subproblem B juga, terdapat subproblem E. Subproblem E ini merupakan hasil percabangan lainnya dari subproblem B dengan menambahkan kendala X2 lebih besar sama dengan 1. Karena kendalanya berbentuk lebih dari sama dengan,
maka harus digunakan metode Big M dengan menggunakan variabel surplus dan juga artifisial. Setelah diubah ke dalam bentuk standar dan dilakukan iterasi, maka diperoleh hasil bahwa nilai X1 sama dengan 5 dan nilai X2 sama dengan 1 dengan nilai maksimal Z yaitu 1.100.000. Solusi ini juga visible dan integer, tetapi nilai Z-nya lebih rendah dibandingkan pada solusi dari subproblem D yang 1.200.000. Oleh karena itu, solusi ini tidak menggantikan kandidat solusi optimal yang telah ditemukan sebelumnya pada subproblem D. Dengan demikian, pabrik mebel tersebut harus memproduksi 6 buah meja dan 0 kursi untuk mencapai keuntungan maksimal yaitu 1.200.000. Pembahasan soal kali ini, kita akan membahas mengenai materi integer linear programming menggunakan metode cutting plane. Cutting plane method atau metode cutting plane merupakan teknik yang digunakan untuk menyelesaikan program linear bilangan bulat atau integer linear programming dengan menambahkan kendala baru yang disebut dengan cutting plane atau batasan Gomori secara iteratif hingga semua variabel keputusan bernilai bilangan bulat. Jadi, ada beberapa step yang harus dilakukan pada metode cutting plane ini. Yang pertama adalah mencari solusi optimal seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, bisa menggunakan simplex atau metode grafis tergantung dengan soal yang ada. Lalu selanjutnya, setelah mendapatkan solusi optimal, kita bisa memilih variabel yang memiliki fractional part paling besar. Kemudian, kita cari dan tuliskan Gomori's constraint berdasarkan variabel yang terpilih tersebut. Lalu, kita tambahkan Gomori's constraint yang sudah didapatkan di tahapan sebelumnya ke dalam tabel optimal. Dan kemudian kita selesaikan kembali hingga mendapatkan solusi optimal yang integer menggunakan dual simplex method. Mungkin agar ada gambaran, kita langsung masuk ke contoh pengerjaan soal. Jadi, sebuah perusahaan elektronik memproduksi dua jenis perangkat, yaitu laptop dan tablet. Setiap laptop membutuhkan 4 unit komponen elektronik dan juga 3 jam waktu perakitan. Sedangkan untuk setiap tablet membutuhkan 5 unit komponen elektronik dan juga 4 jam waktu perakitan. Perusahaan memiliki kapasitas sebanyak 21 unit komponen elektronik dan juga 30 jam waktu perakitan. Karena perakitan dilakukan dalam unit penuh, maka jumlah produk harus berupa bilangan bulat. Dan jika keuntungan dari laptop adalah sebesar $180 per unit dan dari tablet adalah $150 per unit, maka tentukanlah jumlah perangkat yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi variabel keputusannya. Jadi kita definisikan laptop sebagai X1 dan tablet sebagai X2. Lalu selanjutnya kita identifikasi fungsi tujuannya. Karena di sini perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan, maka permasalahan ini termasuk permasalahan maksimasi. Dengan $180 sebagai keuntungan dari laptop dan $150 sebagai keuntungan dari tablet. Jadi, fungsi tujuannya jadi seperti berikut. Jadi maksimasi Z sama dengan 180x1 ditambah 150x2. Selanjutnya, kita identifikasi fungsi pembatas. Jadi untuk fungsi pembatas atau constraint yang pertama, yaitu untuk komponen elektronik, untuk laptop, dia membutuhkan 4 unit komponen elektronik, jadi 4x1, sedangkan untuk tablet dia membutuhkan 5 unit komponen elektronik, berarti 5x2. Sedangkan kapasitasnya itu adalah 21 komponen elektronik. Jadi untuk constraint yang pertama, yaitu 4x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 21. Selanjutnya, untuk constraint yang kedua, yaitu waktu perakitan. Untuk laptop, dia membutuhkan 3 jam waktu perakitan dari 3x1, lalu untuk tablet dia membutuhkan 4 jam waktu perakitan dari 4x2, dan kapasitasnya itu 30 jam waktu perakitan. Maka menjadi 3x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 30. Nah, selanjutnya kita peroleh model matematis dari permasalahan yang tadi. Lalu kita ubah model tersebut ke dalam bentuk standar, di mana kita harus menambahkan variabel slack ke masing-masing constraint yang ada. Jadi untuk constraint yang pertama itu, kita tambahkan variabel slack yang pertama atau S1, sehingga tandanya berubah menjadi sama dengan. Lalu untuk constraint yang kedua, kita tambahkan variabel slack yang kedua atau S2, sehingga tandanya berubah menjadi sama dengan.
Jadi dari bentuk standar tadi, kita masukkan ke dalam tabel iterasi atau iterasi 0 seperti berikut ini. Lalu kita selesaikan dengan metode simplex seperti biasa. Yang pertama, kita tentukan dulu entering variable atau kolom kuncinya. Karena ini merupakan persoalan maksimasi, maka kita pilih yang memiliki negatif paling besar, yaitu minus 180. Jadi X1 terpilih sebagai entering variable. Lalu untuk memilih living variable-nya, kita tentukan dulu rasionya dengan membagi RHS dengan kolom kunci. Jadi 21 dibagi 4, yaitu 5,25, lalu 30 dibagi 3, yaitu 10. Dari rasio ini, kita pilih yang memiliki nilai positif terkecil untuk dijadikan living variable-nya. Jadi, S1 terpilih menjadi living variable. Jadi di sini kita sudah tahu kolom kunci dan juga baris kuncinya. Sehingga kita juga tahu pivot point-nya adalah 4. Setelah itu, kita selesaikan seperti biasa, kita OBE-kan, terperoleh di sini hasil dari iterasi yang pertama. Ternyata nilai-nilai Z ini sudah lebih dari sama dengan 0 semua. Jadi, untuk iterasi yang pertama ini sudah optimal. Sehingga diperoleh solusi optimal non-integer yaitu X1 sama dengan 5,25, sedangkan X2-nya adalah 0. Dan Z sama dengan 945. Karena X1 masih berupa solusi non-integer, sedangkan di soal kita diminta untuk mendapatkan hasil yang integer, maka untuk memperoleh solusi optimal integer, dilanjutkan dengan membentuk fractional kategori menggunakan baris X1 seperti berikut. Jadi di sini kita akan membentuk Gomoris cut-nya berdasarkan variabel X1 yang terpilih. Nah, jadi kita tuliskan seperti berikut ini. Jadi, 1 X1 kita tuliskan di sini, lalu ditambah 1,25 X2 kita tuliskan di sini, lalu 0,25 S1 kita tuliskan di sini, lalu juga ditambah 0 S2. Nah, karena dia 0, jadi tidak perlu dituliskan. Lalu untuk RHS-nya sendiri adalah 5,25 kita tuliskan di sini. Sehingga akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya, kita pisahkan bilangan integer dengan pecahannya. Jadi misalkan seperti 1x1 ini, karena dia sudah integer, maka 1 tambah 0x1. Lalu untuk 1,25x2, kita pisahkan antara bilangan bulat dan pecahannya. Jadi bilangan bulatnya itu 1, dan pecahannya itu 0,25. Jadi bentuknya akan jadi 1 ditambah 0,25x2. Lalu untuk 0,25S1 ini, kita juga pisahkan. Untuk bilangan bulatnya adalah 0, lalu untuk pecahannya adalah 0,25. Jadi bentuknya akan jadi 0 ditambah 0,25S1. Untuk yang 5,25 juga sama kita pisahkan, jadi 5 ditambah 0,25. Lalu selanjutnya kita tuliskan seperti ini, jadi 1x1 ditambah 1x2 ditambah 0,25x2 ditambah 0,25s1 sama dengan 5 ditambah 0,25. Setelah itu, kita mengelompokkan bilangan-bilangan yang integer ke ruas sebelah kiri dan bilangan pecahan ke ruas sebelah kanan. Jadi seperti ini. Jadi 1x1 itu di ruas sebelah kiri, 1x2 ruas sebelah kiri. Lalu untuk 5 kita pindah ke ruas sebelah kiri. Jadi yang tadinya bernilai positif 5 menjadi negatif 5. Lalu untuk 0,25 tetap di sebelah kanan. Lalu untuk 0,25x2 kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi minus 0,25x2. Lalu untuk 0,25s1 juga sama. Jadi minus 0,25s1. Jadi kita tuliskan 0,25 minus 0,25x2 minus 0,25s1 kurang dari sama dengan 0. Lalu kita pindahkan 0,25-nya ke ruas sebelah kanan. Menjadi minus 0,25x2 minus 0,25s1 kurang dari sama dengan minus 0,25. Nah, karena ini tandanya masih kurang dari sama dengan, kita jadikan ke bentuk standar dengan menambahkan variabel flag yang ketiga, atau S3. Jadi bentuknya akan menjadi minus 0,25x2 minus 0,25s1 ditambah S3 sama dengan minus 0,25. Ini yang akan nantinya menjadi constraint tambahan.
Selanjutnya, setelah mendapatkan Gomoris cut-nya, lalu kita masukkan Gomoris cut tersebut ke dalam tabel optimal yang sudah didapatkan sebelumnya. Jadi sebelumnya tabel optimal yang kita miliki di sini itu hanya sampai sini. Lalu kita tambahkan dengan Gomoris cut sehingga tabelnya menjadi seperti ini. Nah, jadi ini di sini untuk X1 di sini itu nggak ada, berarti kita tuliskan di sini X1, untuk S3 itu 0, lalu untuk X2 itu minus 0,25, jadi kita masukkan di sini minus 0,25, lalu untuk S1 itu minus 0,25, kita masukkan juga di kolom S1 sini minus 0,25, lalu untuk S2 itu tidak ada, berarti kita tuliskan sebagai 0, lalu untuk X3-nya di sini adalah 1, jadi kita masukkan 1, dan terakhir minus 0,25 ini sebagai RHS atau hasil. Kita tuliskan di sini. Nah, selanjutnya kita selesaikan persoalan ini dengan menggunakan dual simplex method. Jadi untuk dual simplex method ini, yang pertama kita harus mencari terlebih dahulu living variabelnya. Jadi untuk mencari living variable ini, kita perhatikan kolom RHS ini. Dari sini kita lihat yang memiliki nilai negatif paling besar. Nah, karena di sini hanya ada satu nilai negatif, jadi minus 0,25 ini terpilih sebagai garis kuncinya. Jadi S3 ini terpilih sebagai living variable. Lalu selanjutnya, kita cari juga entering variabelnya dengan membagi Z dengan baris kunci yang sudah terpilih tadi. Jadi di sini kita bagi 0 dengan 0, jadi tidak terdefinisi, lalu 75 dibagi minus 0,25, di sini adalah minus 300, lalu kita mutlakkan sehingga menjadi 300, lalu di sini 45 dibagi minus 0,25, yaitu minus 180, dimutlakkan jadi 180, lalu 0 dibagi 0 itu tidak terdefinisi, lalu 0 dibagi 1 itu 0. Nah, dari sini, dari nilai rasio ini, kita cari yang memiliki nilai paling kecil. Nah, di sini yang paling kecilnya adalah ini, 180. Sehingga kolom ini terpilih menjadi kolom kunci. Sehingga S1-nya menjadi entering variabelnya. Lalu kita dapatkan pivot point-nya yaitu minus 0,25. Lalu selanjutnya kita selesaikan dengan meng-OBE-kan seperti biasa. Lalu kita peroleh di sini iterasi yang pertama seperti tabel berikut ini. Nah, karena di baris Z ini ternyata nilai-nilainya itu sudah lebih dari sama dengan 0 semua, di mana ini merupakan permasalahan maksimasi, sehingga persoalan ini sudah dikatakan optimal. Sehingga di sini kita peroleh solusi integer untuk X1-nya itu adalah 5, lalu untuk X2-nya itu 0, dan Z-nya adalah 900. Jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan keuntungan yang paling optimal, yaitu $900, perusahaan harus memproduksi sebanyak 5 buah laptop dan 0 buah tablet. Lalu misalkan ternyata di sini hasil yang diperoleh itu masih belum integer, maka kita ulangi langkah-langkah seperti sebelumnya, hingga kita menemukan solusi optimal yang sudah berbentuk bilangan bulat semuanya. Baik, sekian video pembahasan mengenai materi integer linear programming dengan menggunakan metode cutting plane.